Selamat bertemu kembali di Info Terekspos. Kali ini saya akan membahas dapat julukan wanita terburuk di dunia. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Julukan World Ugliest Woman pernah ditujukan kepadanya. Kini orang mengenal Lizzy Velasquez, 27, sebagai motivator global sekaligus pejuang anti-bullying. Kata-katanya berhasil menggerakkan hati 11 juta orang di forum TED Talk. Kisah hidupnya menjadi rekaman dokumentasi tentang keberanian yang menginspirasi banyak orang di pelosok dunia. Sadar berbeda, Lizzy tidak tahu bahwa dirinya berbeda sampai ia masuk ke taman kanak-kanak. Gelora antusiasme untuk bisa belajar dan bermain bersama anak-anak lain seusianya mendadak surut. Mereka tidak menyukainya, atau lebih tepatnya, mereka takut padanya. Ia melihat tangan-tangan kecil itu menunjuk-nunjuk dirinya, diikuti tatapan ngeri. Tak ada satupun yang bersedia duduk sebangku dengannya, apalagi mengajaknya bermain bersama. Lizzy sangat sedih. Jujur, saat itu saya tidak tahu bahwa saya berbeda dari anak-anak lainnya. Di mata keluarga, saya adalah sebagaimana adanya saya, yaitu Lizzy, ungkap wanita kelahiran Austin, Texas, AS, itu mengenang masa-masa getir dalam hidupnya. Otak anak-anaknya yang terlalu sederhana gagal memahami apa yang terjadi. Pulang ke rumah, ia pun bertanya kepada kedua orang tuanya, apa yang salah dengan diriku? Dengan lembut kedua orang tuanya berusaha meyakinkan Lizzy, bahwa tak ada yang salah dengan dirinya. Kamu hanya lebih kecil dari anak-anak yang lain. Kamu cantik, cerdas, dan dapat mencapai apapun yang ingin kamu raih, jawab ayah dan ibunya saat itu. Ucapan mereka ini menjadi fondasi kokoh yang membangun keyakinan tentang jati dirinya. Lizzy tumbuh dalam limpahan kasih sayang dan dukungan kedua orang tuanya. Bahkan sejak awal kelahirannya, ketika para dokter mengatakan bahwa mereka kemungkinan harus merawatnya seumur hidup dan mengetahui kemungkinan putri mereka tidak akan bisa bicara, berjalan, atau melakukan apapun secara mandiri. Dengan semua peringatan itu, mereka tetap memilih saya dan tidak pernah menyembunyikan ekspresi kasihnya terhadap saya, bahkan di tempat umum sekalipun, ungkap Lizzy, yang terlahir sebagai sulung. Lizzy lahir prematur di usia kandungan 8 bulan, dengan bobot kurang dari 1 kg dan diikuti kondisi kesehatan yang sangat langka. Dokter menemukan tanda-tanda kelainan genetis neonatal progeroid syndrome. Meski bukan penyakit mematikan, kelainan ini membuat tubuhnya tidak dapat menumpuk lemak dan mengalami gejala penuaan dini. Saking mungilnya, ibunya, Rita Velasquez, sampai harus memakaikan baju boneka saat Lizzy masih bayi. Seumur hidupnya, bobot Lizzy tidak pernah melampaui 29 kg. Wajahnya berbentuk bangun segitiga memanjang dengan tulang hidung membengkok tajam, seperti paruh burung. Mata kanannya yang mulai berawan sejak usia 4 tahun kini telah menjadi buta total, sementara mata kirinya mulai kehilangan kemampuan melihat. Di dunia, hanya 200 orang yang lahir dengan sindrom ini. 1 dari 3 atau 6 orang di antaranya memiliki gejala spesifik yang sama dengan dirinya. Dengan kondisinya ini, tidak heran jika kemanapun ia pergi, semua mata akan tertuju kepadanya. Mereka melihat saya seperti melihat monster, ungkap Lizzy, yang kini telah terbiasa memiliki audiensi, kemanapun ia melangkahkan kaki. Titik balik hidup. Seiring usia, saya sadar bahwa sindrom ini tidak akan hilang. Ini pil pahit yang harus saya telan, ungkap Lizzy, mengenang masa-masa pertumbuhannya. Ia ingin terlihat seperti orang-orang lainnya, dan membaur dengan mereka. Namun, ia gagal menemukan cara untuk mewujudkan keinginan ini. Saya tidak bisa menyalahkan para dokter atau orang tua. Jadi, saya menyalahkan diri sendiri, lanjutnya. Namun, situasinya menjadi lebih baik justru saat ia memasuki gerbang SMA. Ia menyadari ia memegang kendali penuh akan hidupnya, yaitu menjadi sosok yang positif. Ia memberanikan diri untuk ikut berbagai aktivitas di sekolah, memulai pertemanan, dan belajar bagaimana menjadi orang yang lebih bergaul. Awalnya sangat menakutkan, tapi saya yakin hasilnya akan sebanding, ujar wanita kelahiran tanggal 13 Maret tahun 1989 itu. Lizzy bergabung menjadi staf penulis di surat kabar sekolah, dan ambil bagian dalam pembuatan buku tahunan sekolah sebagai fotografer. Ia menjajal klub pemandu sorak, dan sangat menyukai seragamnya yang menurutnya sangat cute. Tiap kali saya mengenakannya ke sekolah, rasanya seperti seorang superhero, ujarnya, bahagia. Di tengah teman-temannya, Lizzy merasa bisa menjadi dirinya sendiri, bahkan lebih dari ketika ia berada di tengah keluarganya. Segalanya tampak sempurna, sampai suatu hari, saat ia mendapat kejutan, yang menjungkir balikkan dunianya. Saat itu usianya baru 17 tahun. Seperti kebanyakan remaja lainnya, YouTube menjadi solusi membunuh kebosanan di tengah mengerjakan tugas-tugas sekolah.
Sebuah thumbnail video terlihat sangat familiar, sehingga ia pun mengkliknya. Video yang telah ditonton oleh lebih dari 4 juta orang itu mengisahkan tentang dirinya, sebagai World Ugliest Woman. Memilih bangkit. Kini, di usia 27 tahun, dengan tinggi tubuh 157 cm dan bobot hanya 28 kg, Lizzy mampu berdiri tegar sebagai aktivis anti-bullying. Saya tidak mau balas dendam. Itu hanya buang-buang waktu. Saya ingin membuktikan bahwa mereka salah. Sebaliknya, saya bisa memanfaatkan memberikan makna hidup yang lebih besar dari kondisi saya ini, tekadnya bulat. Lulus SMA, Lizzy melanjutkan kuliah di jurusan Studi Komunikasi, Texas State University, di St. Martin, Texas. Ia tetap bergaul dengan teman-temannya, dan menjalani hidup yang normal. Di masa-masa inilah ia memiliki kerinduan lebih untuk membagikan kisah hidupnya sebagai sebuah pembelajaran yang memotivasi. Ia banyak bicara di depan forum, dan menulis buku berjudul Lizzy Beautiful, The Lizzy Velasquez Story. Oke, sekian dulu video dari Info Terekspos, jangan lupa subscribe dan share supaya channel ini berkembang.